Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, senang rasanya saya Dora menyapa Anda di program Indonesia hari ini, tepatnya di hari Jumat 6 Oktober 2023. Dan bagaimana kabar Anda para pendengar setia kami Voice of Indonesia? Berharap Anda dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Masih di awal bulan Oktober dan besok weekend loh ya. Udah punya rencana kemana nih, jalan-jalan? Atau udah booking pesawat kemana ya? Ini informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda pendengar, mungkin bisa jadi rujukan wisata Anda nih di akhir minggu depan ya, karena ada event yang akan berlangsung nih pendengar di Jumat ya, minggu depan nih, di akhir weekend minggu depan. Ada acara apa pendengar? Ada MotoGP Indonesia Mandalika nih pendengar. Dan MotoGP Indonesia di Mandalika akan menjadi seri ke-15 MotoGP 2023. Dan MotoGP Mandalika 2023 akan diselenggarakan pada akhir pekan depan, tepatnya 13 sampai 15 Oktober 2023. Jadi kalau ini saya spill juga informasinya pendengar ya, kalau tahun lalu nih acara MotoGP itu digelar pukul 14 WIB ya, WIB ya. Dan kali ini nanti minggu depan itu akan maju 1 jam jadi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini baru spill waktunya nih. Kalau mau lebih detail lagi tentunya harus ngobrol nih sama yang tahu pasti nih untuk ajang atau acara ini. Ada Bapak Vincentius Jemadu selaku Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf, dan sudah tersambung melalui Zoom. Udah kangen juga ya ngobrol sama Pak Vincent, ini sudah lama ya. Jadi kita sapa saja. Halo Pak Vincent, apa kabar? Luar biasa. Halo semua para pemirsa dan juga pendengar Voice of Indonesia, Radio Republik Indonesia. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, luar biasa sekali semangatnya ya. Dan ini langsung saja Pak Vincent, ini MotoGP Mandalika akan digelar minggu depan ya, 13 sampai 15 Oktober. Ini gimana nih kesiapannya Pak Vincent? Ya, terima kasih Mbak Dora, saya diundang untuk narasumber untuk Voice of Indonesia, Radio Republik Indonesia yang terdengar di seluruh pelosok tanah air. Terima kasih ya. Ya, ini MotoGP adalah suatu kebanggaan, suatu perhelatan kelas global ya, kelas dunia, dan memberikan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Ini penyelenggaraan yang kedua kali, dan kalau ditanya soal persiapan Mbak Dora, ini alhamdulillah puji Tuhan, ini persiapan boleh dikatakan sudah 100% ya, dan semua fasilitas juga sudah betul-betul well prepared, well organized. Dan suatu hal yang menarik ya, saya harus katakan di sini Mbak Dora, untuk biar teman-teman seluruh Indonesia tahu, ini terkait dengan Marshall. Ini kan ada 402 Marshall, yang notabene tahun lalu itu sebagian besarnya orang asing. Nah, tahun ini karena kita merupakan negara yang hebat, itu 95%-nya adalah warga lokal. Wow, dari 402 itu. Jadi kita semua bersyukur kita udah mampu untuk menjadi tuan rumah yang hebat untuk perhelatan kelas dunia ini. Oke. Jadi persiapannya sudah hampir 100%. Dan tahun lalu ini ada kendala nih Pak Vincent dari homologasi sirkuitnya. Tahun ini apakah sudah bisa teratasi Pak? Ya, tahun lalu memang kita ada kendala sedikit terkait dengan homologasi, tapi tahun ini belajar dari pengalaman itu, teman-teman kita dari ITDC yang juga didampingi oleh tim dari Dorna betul-betul sudah mempersiapkan dengan baik sehingga tidak ada lagi kendala terkait dengan homologasi. Bahkan sudah terpasang juga sensor plus timing system ya di pinggir lintasan. Jadi persiapannya semakin baik lah. Karena apa? Kita inginkan kualitas pelaksanaan event ini dari tahun ke tahun itu harus meningkat. Dan alhamdulillah, puji syukur ini semuanya sudah diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada lagi isu-isu yang terkait dengan homologasi.
Jadi untuk sirkuit aman berarti ya Pak Vincent ya? Secara teknis pelaksanaan sirkuit sudah well prepared, ya. Lalu untuk ini dikabarkan nih untuk penginapan, akomodasi seperti itu sudah penuh begitu ya Pak Vincent nih ya? Nah, barangkali ini menjadi suatu tantangan tersendiri, Mbak Dora ya, dan juga teman-teman pendengar semuanya. Ini kita memang melihat bahwa kawasan ekonomi khusus Mandalika ini kan sudah membangun hotel berbintang, namun kelihatannya itu juga masih sangat lamban. Tetapi jangan khawatir. Okay? Mengapa? Karena Kemenparekraf bersama pemerintah daerah itu kan selama ini sudah mengembangkan ada 16 desa wisata yang berada di sekitar Mandalika dan yang juga menyiapkan homestay. Jadi bagi nanti para penonton yang kemungkinan belum mendapatkan hotel penginapan itu bisa book dari sekarang itu homestay masyarakat yang disiapkan juga untuk menampung para penonton. Oke. Jadi Dan rate-nya itu sangat terjangkau, Mbak Dora. Oke. Yang biasa kalau normal itu sekitar 250.000 ya, tetapi maklum karena ini kan adalah suatu gawe yang besar dan penonton banyak, itu pasti ada kenaikan lah. Iya. Tetapi kenaikan itu masih dalam batas yang terjangkau. Oke. Dan menariknya kalau homestay di desa wisata kita bisa sekaligus ya Pak Vincent berwisata juga ya, menikmati produk kreatif, produk wisata di desa-desa tersebut ya Pak Vincent ya. Iya, selain menikmati objek wisata yang ada di sekitar, namanya juga homestay. Artinya apa? Atau para wisatawan itu bisa interaksi dengan masyarakat sekitar, bisa merasakan budaya lokal, makanan lokal, dan juga kearifan lokal. Jadi suatu pengalaman yang sangat menarik sekali bagi wisatawan nanti di sana. Dan pengalaman yang mungkin berbeda kalau kita rasakan menginap di hotel begitu. Betul sekali. Dan ini soal kalau soal tiket bagaimana nih Pak? Ini Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation ITDC ini menyebutkan Senin lalu ini sudah 18 %. Kalau per hari ini apakah sudah terjual habis Pak? Ataukah optimis akan habis? Terkait dengan tiket ini Mbak Dora, itu saya tetap aja dari dulu saya optimis ya. Karena apa? Ini kan terkait dengan perilaku konsumen juga ya. Jadi yang pertama itu mereka memastikan dulu mereka mendapatkan transportasi, tiket atau apa. Jadi setelah mereka mendapat konfirmasi itu, biasanya last minute itu terjadi war tiket. Jadi orang akan berbondong-bondong untuk membeli tiket. Saya yakin sekali yang sisa ini juga last minute itu pasti akan habis terjual. Dan untuk tahun ini targetnya itu ada berapa untuk pengunjung, Pak? Ya, kalau tahun lalu kita itu kan sekitar 60.000-an ya. Tahun ini sekitar 80.000 lah. Oke. Bahkan kita optimis ini bisa membeludak. Karena apa? Kita udah dalam suasana yang tidak COVID lagi, oke? Terus juga aksesibilitas juga udah semakin mudah, frekuensi penerbangan juga semakin banyak. Jadi saya yakin kita akan mencapai target sekitar 80.000 bahkan lebih nanti untuk para penonton. Bahkan mungkin sampai 100.000 begitu ya Pak Vincent ya? Ya, bisa jadi 100.000. Tetapi ya tetap aja nanti kita akan lihat perkembangan last minute seperti apa. Kami optimis ini bisa lebih dari 80.000. Oke, dan kita percaya juga nih, kita optimis juga nih bahwa akan melampaui target 80.000. Dan tentu kalau melampaui target nih Pak untuk pengunjung pasti dampak ekonominya juga luar biasa nih ya, yang bakal dirasakan oleh masyarakat sekitar nih. Seperti ini dicatat nih Pak, kontribusi terhadap kenaikan pendapatan domestik regional bruto ini tahun lalu tuh untuk MotoGP sebesar 1,46% year on year. Nah kalau untuk tahun ini diperkirakan berapa nih untuk masyarakat lokal dan khususnya untuk provinsi NTB nih Pak?
Iya, jadi kita memang berasumsi bahwa memang setiap perhelatan besar seperti ini pasti akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun juga pendapatan domestik reguler bruto ya. Kalau tahun lalu itu kan 1,46. Nah, kita mengharapkan tahun ini itu ada peningkatan antara 20 sampai 30% ya. Oke. Sehingga itu bisa mungkin lebih dari 2%. Namun demikian kami tetap mendorong bahwa kegiatan ini juga harus ada pergerakan untuk Wisnus. Karena apa? Karena target kita untuk Wisnus itu kan 1,2 sampai 1,4 miliar Pak Dora. Jadi ini adalah suatu tantangan besar sekali dan kami sangat yakin sekali perhelatan MotoGP ini akan membantu peningkatan pergerakan Wisnus. Apalagi kalau kita lihat 80.000 ini itu bisa jadi itu bisnisnya itu bisa jadi 60-70% yang terlibat di dalamnya, sehingga ini bisa membantu mendongkrak pencapaian target ya. Terus di sisi lain untuk peningkatan lapangan usaha yang tentunya didominasi oleh sektor parekraf ya. Di dalamnya termasuk yang akomodasi, makanan, minuman itu juga bisa sekitar 2-25%, termasuk transportasi dan pergudangan diperkirakan bisa menjadi sekitar 17% lah. Jadi kita inginkan memang ini harus betul-betul memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat lokal dan akhirnya juga terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tadi Pak Vincent sudah sebut nih kalau event itu juga membantu untuk pergerakan wisatawan baik itu mancanegara dan juga wisatawan Nusantara ya Pak ya. Dan memang target untuk wisatawan Nusantara itu tadi 1,2 sampai 1,4 miliar. Lalu wisatawan Wisman ya. Itu 8,5 juta pergerakan. Kira-kira nih Pak, event ini secara keseluruhan ya, seberapa besar ini mendongkrak untuk pergerakan Wisnus dan juga Wisman nih Pak? Karena ini sudah mau akhir tahun ya, ini Oktober, kemudian kita hanya tinggal punya November dan Desember ya untuk menggenjot target tersebut. Ya, kalau kita lihat ya Mbak Dora, dari statistik yang ada dari Januari sampai Juni itu kan baru 433 juta ya pergerakan Wisnus ya, itu 6 bulan pertama ya. Dan dari semester kedua ini kita harapkan juga ada peningkatan. Memang saya sendiri melihat dari bukti-bukti empiris yang ada ya, mungkin agak berat kita mencapai 1,2 atau 1,4. Tetapi kami optimis 1 miliar bisa tercapai lah tahun ini. Oke. Jadi oleh karena itu kami di Deputi Penyelenggara Event itu mendorong daerah-daerah untuk menciptakan event sebanyak mungkin dan melibatkan masyarakat dan kabupaten kota sekitar sehingga terjadi pergerakan wisatawan Nusantara dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dan ini tentunya juga bisa mendongkrak pencapaian target. Jadi tahun ini saya kira 1 miliar minimal kita bisa dapat lah. Nah, di sisi lain, nah ini yang menarik ini, wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara kita targetkan atasnya itu 8,5, tetapi saya optimis ini akan terlewati. Mengapa? Karena sampai dengan bulan itu kemarin dari Januari sampai dengan Juli kalau nggak salah itu kita sudah 6,2 ya, 6,2 juta ya. Dan apalagi nanti sampai akhir tahun saya prediksikan kok Bali akan memberikan kontribusi 5 juta wisatawan mancanegara. Oke. Sehingga begitu nanti secara agregat, secara total dengan dengan daerah tujuan wisata lain, saya Jakarta, Kepri dan juga destinasi utama lainnya di Indonesia, itu akan bisa mencapai lebih dari 8,5 juta, bisa jadi 9,5 atau 9 juta. Jadi ini akan tercapai dan melampaui target untuk wisatawan mancanegara. Oke, jadi memang justru berkebalikannya dengan wisatawan mancanegara begitu Pak Vincent ya. Ini ya. Bapak bisa lihat atas dasar apa nih? Kenapa Wisnus kita agak kurang untuk melakukan pergerakan apalagi untuk liburan dan berwisata lainnya nih? Ya, jadi kita memang harus memahami. Jadi setelah COVID ini dicabut
purchasing power, daya beli masyarakat Indonesia ini kan baru dalam proses pemulihan ya. Jadi banyak yang hilang pekerjaan kan mulai bekerja, dan mereka juga belum sempat untuk bisa menabung sehingga belum memiliki disposable income, sehingga pilihan untuk berwisata itu menjadi opsional ya. Tapi kami yakin ini tahun depan ini akan rebound dan back to normal. Orang akan sudah mulai memasukkan dalam jadwal untuk berlibur ya. Di sisi lain, Mbak Dora, kita lihat bahwa pertumbuhan frekuensi penerbangan kan juga belum terlalu normal ya. Boleh dikatakan masih sekitar 75% ya. Sehingga ini juga menjadi kesulitan bagi orang-orang untuk melakukan perjalanan wisata. Nah, di sisi lain kita betul-betul terobati dengan pembangunan infrastruktur jalan tol yang begitu luar biasa di pemerintahan Bapak Jokowi ini, sehingga kalau kita lihat itu kontribusi road trip ya, perjalanan darat itu sudah sekitar hampir 70%, 60-70% lah terhadap pergerakan bisnis ini. Nah, kita harapkan nanti juga bahwa begitu normalnya maskapai penerbangan, frekuensi maupun jumlah armada, saya kira ini akan bisa menggeliatkan kembali pergerakan wisatawan Nusantara. Ya, kita doakan yang terbaik tentunya bisa rebound ya tahun depan ini untuk Wisnus. Dan ini ngobrolin lagi soal MotoGP, Pak Vincent. Ini kan event besar ya, event internasional. Ini bagaimana kesiapan dari masyarakat lokal sendiri begitu kan? Apalagi tadi banyak juga desa wisata yang dilibatkan untuk homestay begitu ya. Apakah juga dilakukan sosialisasi, mungkin pelatihan, workshop oleh Kementerian Pariwisata untuk membantu mereka untuk lebih siap gitu menghadapi wisatawan ke daerah mereka? Betul. Jadi kalau kita lihat dalam pariwisata, salah satu pilar yang paling penting itu kan adalah sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu Kemenparekraf bekerja sama dengan Poltekpar kami yang ada di Lombok, untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat sekitar, khususnya yang berada di sekitar Mandalika, tetapi juga untuk daerah-daerah wisata lain seperti di Tiga Gili maupun yang di kota Mataram ya. Jadi kerjasama pemerintah daerah dan juga Poltekpar dan stakeholder di sana selama ini sudah sangat bagus sekali. Bahkan kita juga mengerahkan mahasiswa-mahasiswi dari Poltekpar juga untuk ikut membantu dalam memberikan hospitality di perhelatan MotoGP ini. Nah, terkait dengan desa wisata ini, 16 desa wisata ini yang berada di sekitar Mandalika ini betul-betul sudah well prepared ya. Kita sudah memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan hospitality, terkait dengan table manner, dan juga lebih daripada itu adalah kesiapan daripada homestay. Homestay yang tadinya katakanlah notabene spraynya warna-warni, terus bantal juga warna-warni harungnya, itu kan tidak mengikuti kaidah-kaidah hospitality internasional. Nah, pelatihan kami berikan bersama Poltekpar adalah betul-betul mengikuti standar internasional. Jadi semua spray sarung bantal itu harus putih, terus ada sampah, terus juga ada resepsionis yang bisa menerima tamu dengan baik, pelatihan bahasa Inggris. Ini sudah kami sangat yakin lah ini untuk teman-teman di NTB, masyarakatnya sudah semakin siap untuk menghadapi gawe ini. Kita punya pengalaman pahit tahun lalu lah. Jadi kita belajar 1 tahun ini betul-betul kita gembleng, betul-betul kita fokus sekali untuk SDM ini. Ya, mudah-mudahan lah dengan doa dari semua pemirsa seluruh Indonesia ini perhelatan ini sukses. Iya. Jadi biarkan Indonesia itu berbangga dan juga tidak dianggap remeh oleh negara lain. Iya. Dan ini kan event besar, Pak. Kita tidak mau mereka hanya menghabiskan di acara besar MotoGP, tapi maunya mereka juga berkunjung ke tempat-tempat lainnya begitu ya. Adakah side event yang digelar, Pak? Iya.
Jadi ada beberapa side event ya, seperti nanti itu di tengah-tengah perhelatan itu kita juga nanti mungkin setelah nonton itu mereka bisa menikmati Lombok Food Festival di tanggal 14 sampai dengan 15 Oktober nanti di Kota Mataram, dan juga beberapa pertunjukan seni budaya. Bahkan nanti setelah itu juga ada event Lombok Suwawa Motor Cross tanggal 28 sampai 29. Jadi ada beberapa side event yang semuanya tujuannya apa? Untuk memperpanjang length of stay. Jadi kami inginkan penonton itu begitu selesai nonton tidak pulang lah. Oke. Nah, oleh karena itu teman-teman stakeholders industri di sana, Asita NTB juga menyiapkan paket-paket lokal, untuk mengunjungi objek-objek wisata yang berada di NTB, baik yang jauh maupun yang dekat. Bahkan di 3 Gili juga mereka sudah siap menerima lonjakan permintaan untuk kunjungan ke sana nanti. Oke. Jadi luar biasa, segala sesuatu sudah hampir 100% kesiapannya, dan juga banyak penyelenggaraan event juga digelar untuk memperpanjang lama tinggalnya wisatawan, dan tinggal menunggu hari H begitu ya Pak Vincent supaya berjalan lancar. Kita doakan tentunya nih semua stakeholder mendukung acara MotoGP Mandalika 2023. Ya, terima kasih Pak Vincent atas waktunya. Sukses selalu dan sehat selalu Pak Vincent. Iya, terima kasih. Saya hanya pesan satu Mbak Dora untuk semua pendengar Voice of Indonesia, Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Mari kita sama-sama doakan agar perhelatan ini jangan sampai ada hujan. Sehingga jadwal betul-betul sesuai yang sudah ditetapkan, tidak mundur lagi, dan juga ini memberikan kepuasan tersendiri bagi para penonton ya. Jadi kita sama-sama berdoa cuacanya cerah, baik. Amin. Terima kasih. Berarti perlu pakai pawang hujan begitu Pak ya? Kalau menurut saya sih nggak perlu lah. Nggak perlu ya. Kita berdoa aja. Cukup doa ya. Oke, kita doakan semuanya lancar dan juga tidak hujan. Terima kasih Pak Vincent. Selamat bertugas kembali. Salam untuk teman-teman di sana. Terima kasih. Salam Voice of Indonesia. Terima kasih pendengar. Itu tadi bincang-bincang hangat saya dengan Bapak Vincentius Jemadu selaku Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf, ini terkait penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2023. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.